Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayatunisa dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6 kelas F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen atau Informatic Management System, Decision Support System, dan Executive Support System untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, yang pertama adalah Sistem Informasi Manajemen atau Informatic Management System. Sistem Informasi Manajemen atau Informatic Management System adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan. Meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan probabilitas sebuah perusahaan. Sistem ini berbasis komputer dan dapat berupa lembar Excel atau platform yang lebih kompleks. Selain itu, data dapat diakses dan diolah secara internal maupun eksternal, sehingga informasi yang digunakan lebih efisien dan lebih produktif. Adapun fungsi dari sistem informasi manajemen antara lain, yang pertama membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah sistem tentu harus berdasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Informasi tersebut haruslah mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem informasi manajemen, maka pengambilan keputusan akan lebih mudah dan terstruktur dengan baik. Fungsi yang kedua adalah membantu dalam menemukan suatu masalah. Seperti yang telah kita ketahui, sistem ini akan memberikan informasi yang relevan dalam setiap aspek kegiatan. Apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada SIM akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Fungsi yang ketiga adalah membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Dalam sistem ini juga menyimpan histori data dan menyimpan data dalam sebuah basis data, sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja bisnis dengan lebih mudah dan cepat. Fungsi yang keempat adalah membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Terkadang, pada beberapa bisnis memiliki beberapa departemen dan menjalankan tugasnya masing-masing, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinasikan tiap departemen dengan baik. SIM di sini memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing departemen. Pertukaran informasi menjadi lebih baik dan cepat dengan manajemen yang terstruktur. Hubungan yang sehat akan terbentuk pada setiap orang dalam departemen satu dengan departemen yang lain dalam pertukaran informasi. Berikut ini adalah contoh dari sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah Enterprise Research Planning atau ERP. Untuk sistem ini sangat sering digunakan oleh perusahaan besar, namun tidak menutup kemungkinan perusahaan kecil maupun rintisan juga dapat menggunakan sistem ini. ERP sendiri digunakan untuk memanajemen dan mengelola data yang terintegrasi antar unit dalam perusahaan. Yang kedua adalah Supply Chain Management atau SCM. Sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data. Contohnya seperti manajemen supply pada bahan baku yang dimulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen. Yang ketiga adalah Transaction Processing System atau TPS, yang berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah yang besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti inventaris, bank, dan lain-lain. Yang keempat adalah Office Automation System atau OAS, yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan. Kemudian dapat mengintegrasikan antar server dalam perusahaan. Contohnya adalah penggunaan email. Yang kelima, Informatic Management System atau IMS. Dalam sistem ini mendukung proses spektrum tugas dalam organisasi. Yang dimaksud spektrum di sini adalah menggabungkan beberapa tugas menjadi satu dan saling terintegrasi. Selain itu, IMS juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti e-procurement. Sistem ini sangat cocok untuk menganalisis sebuah informasi untuk mengambil keputusan. Yang keenam adalah Knowledge Work System atau KWS.
Sistem yang satu ini lebih mengarah dalam hal mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi atau entitas. Pengetahuan maksudnya adalah sebuah hal baru yang dapat meningkatkan produktivitas dalam sebuah bisnis. Kemudian yang ketujuh adalah Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. GDSS sendiri merupakan sistem yang berfungsi untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dalam kelompok dan tidak bersifat individu. Pada umumnya dapat berupa kuesioner, skenario, maupun konsultasi. Contoh dari sistem tersebut adalah e-government. Yang kedelapan adalah expert system atau ES dan artificial intelligence atau AI. Dalam sistem ini sedikit berbeda dengan sistem yang lain karena penerapannya menggunakan kecerdasan buatan. Fungsi dari sistem ini adalah dapat menganalisis permasalahan dengan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Contoh dari penerapan ES dan AI adalah pembuatan sistem jadwal mekanik. Yang kesembilan adalah Executive Support System atau ESS. Pada sistem ini cenderung menggantungkan pada seorang manajer karena ISS mampu membantu manajemen dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi tersebut dapat berupa bantuan grafik dan alat komunikasi lainnya. Dan yang ke-10 adalah Decision Support System atau DSS. Untuk sistem terakhir ini sangat membantu seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Pengamatan di sini sangat penting agar bisnis yang dijalankan dapat dikembangkan dan meningkatkan produktivitas. Berikutnya adalah Decision Support System atau DSS. Decision Support System adalah suatu sistem yang menyediakan sarana bagi para manajer untuk mengembangkan informasi sesuai dengan keputusan yang akan dibuat. Definisi lain dari DSS adalah yang pertama, sistem tambahan, kemudian yang kedua mampu untuk mendukung analisis data secara ad hoc dan permodalan keputusan, yang ketiga berorientasi pada perencanaan masa depan, dan yang keempat digunakan pada interval yang tak teratur atau tak terencanakan. Sedangkan, menurut Keane dan Scott Morton, Decision Support System merupakan penggabungan sumber-sumber kecerdasan individu dengan kemampuan komponen untuk memperbaiki kualitas keputusan yang berbasis komputer untuk manajemen pengambilan keputusan yang menangani masalah-masalah semi-struktur. Decision Support System sendiri memiliki 5 karakteristik utama. Di antaranya, yang pertama, sistem yang berbasis komputer. Yang kedua, dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Yang ketiga, untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual. Yang keempat, melalui cara simulasi yang interaktif. Dan yang kelima, data dan model analisis sebagai komponen utama. Secara garis besarnya, DSS dibangun oleh 3 komponen besar. Di antaranya yang pertama adalah database. Database berisi kumpulan dari semua data bisnis yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berasal dari transaksi sehari-hari maupun data dasar atau master file. Untuk keperluan DSS, diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang kedua adalah model base. Model base adalah suatu model yang merepresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif, misalnya pada model matematika, sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan, komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada, dan hal-hal terkait lainnya. Serta yang ketiga adalah communication atau dialog subsystem atau user interface. Keunikan lainnya dari Decision Support System adalah adanya fasilitas yang mampu mengintegrasikan sistem yang terpasang dengan pengguna secara interaktif, yang dikenal dengan subsistem dialog. Melalui subsistem dialog ini, sistem diimplementasikan sehingga pengguna atau user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem yang dibuat ini, yaitu dengan menyediakan antarmuka. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan atau decision support system adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pemahaman. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup
problematika, serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap perancangan. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Hal tersebut merupakan representasi dari kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dan meneliti masalah yang ada. Tahap yang ketiga adalah tahap pemilihan. Pada tahap ini dilakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Dan yang terakhir adalah tahap implementasi. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Contoh penerapan DSS bisa kita lihat pada kelayakan proposal kredit Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Sekarang ini, karena banyaknya perusahaan ataupun pengusaha yang mengajukan kredit ke bank, membuat bank tersebut harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah. Sebagai contoh, BRI memberikan kredit kepada debitur melalui beberapa tahapan. Penyaluran kredit yang berhasil akan membawa keuntungan yang besar bagi bank. Oleh karena itu, BRI harus berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Sebelum menyalurkan kredit kepada calon debitur, BRI terlebih dahulu menilai kelayakan proposal kreditnya. Dengan adanya perkembangan teknologi komputer di bidang sistem informasi, maka dirancanglah suatu sistem pendukung keputusan spesifik atau Specific Decision Support System yang dirancang dengan cara cepat atau quick hit dan pendekatan secara interaktif. Rancangan SDSS ini atau Specific Decision Support System menggunakan perangkat lunak Clipper. Selanjutnya adalah Executive Support System atau sistem pendukung eksekutif. Executive Support System adalah sebuah sistem yang oleh para senior manager atau eksekutif digunakan untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang tidak terprogram dalam manajemen strategis. Informasi ini sering bersifat eksternal, tidak terstruktur, dan bahkan tidak pasti. Lingkup dan konteks informasi yang tepat seringkali tidak diketahui sebelumnya. Adapun informasi yang diberikan oleh Executive Support System antara lain adalah informasi pasar, informasi teknologi, dan informasi investasi. Adapun karakteristik dari Executive Support System atau sistem pendukung eksekutif antara lain, yang pertama membantu manajer senior dalam mengatasi isu-isu strategis dan tren jangka panjang, baik dalam perusahaan maupun di lingkungan eksternal. Yang kedua, Executive Support System menangani keputusan tidak rutin yang membutuhkan penilaian, evaluasi, dan wawasan karena tidak adanya prosedur maupun solusi-solusi yang disepakati bersama. Yang ketiga, Executive Support System memberikan komputasi dan komunikasi umum kapasitas yang dapat diterapkan untuk berbagai perubahan masalah. Yang keempat, Executive Support System dirancang untuk menggabungkan data tentang kejadian eksternal seperti undang-undang pajak baru atau pesaing, tetapi mereka juga menarik informasi yang dirangkum dari MIS internal dan DSS. Yang kelima, Executive Support System dirancang untuk kemudahan penggunaan dan sangat bergantung pada presentasi grafis dari data. Contoh penerapan Executive Support System bisa kita lihat pada Pizza Hut. Executive Support System pada Pizza Hut dibangun melalui Pizza Hut Field Management System. Untuk operasional, masing-masing outlet menyangkut Business Forecasting Inventory Management dan Human Research Management yang tersambung secara otomatis dengan headquarter. Sistem ini mampu menyajikan gambaran operasional dari masing-masing outlet, melayani kebutuhan informasi eksekutif puncak, menyajikan tampilan yang akrab di pengguna, menyajikan penelusuran dan pengendalian yang tepat waktu dan efektif, menyajikan akses cepat atas informasi rinci dengan teks, angka maupun grafik, mengidentifikasi masalah, serta menyaring, mengkompres, dan melacak data dan informasi kritikal. Karakteristik utama yang dimiliki Executive Support System adalah kemampuan melihat rincian, menginformasikan faktor keberhasilan kritikal, akses status, analisis, pelaporan eksepsi,
penggunaan warna, navigasi informasi, dan komunikasi. Satu kemampuan utama eksekutif support system adalah kemampuan dalam menyajikan data secara rinci atas informasi ringkas. Dalam hal ini, eksekutif Pizza Hut dapat memantau kemajuan kinerja dan performance untuk masing-masing outlet atau karyawan dari waktu ke waktu, bahkan sampai ke detail proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian, jika terjadi suatu hal yang berpotensi masalah, maka dapat langsung diantisipasi dan dapat dicari penyebabnya. Dengan eksekutif support system, para eksekutif Pizza Hut juga dapat melihat peta jalur distribusi bahan baku sampai ke lokasi, dan faktor penghambat dapat segera diidentifikasi.